Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa memulai kajian kita pada mata kuliah teori-teori pemerintahan. Nah, teori yang akan kita bahas pada hari ini adalah teori pilihan publik atau dikenal dengan istilah public choice theory. Ya. Teori ini sebenarnya dikembangkan pada sekitar tahun 1950-an ya, lewat pemikiran yang dikembangkan oleh Samuelson dan Nardos. Intinya mengatakan bahwa bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Jadi itu dasarnya. Jadi keputusan yang dibuat oleh pemerintah semaksimal mungkin itu diupayakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kepentingan publik. Itu yang mendasari pemikiran dari teori ini. Nah, teori ini dikembangkan dengan membangun keyakinan bahwa dalam suatu negara ada dua proses yang sudah tentu ada di dalam negara tersebut, yaitu proses-proses politik dan proses-proses ekonomi. Nah, kalau proses politik, ya misalnya itu adalah pemilihan atau penunjukan seorang pemimpin negara, itu adalah proses politik. Sedangkan proses ekonomi itu misalnya perdagangan. Nah, dua proses ini setiap negara pasti memiliki keduanya. Ya. Sehingga dikatakan bahwa public choice theory adalah teori yang menggunakan pendekatan ekonomi dalam menganalisis kebijakan pemerintahan. Ya. Nah, dalam teori ini, pengambilan keputusan dalam pemerintahan dapat menggunakan ilmu-ilmu lain dalam aplikasinya seperti ilmu ekonomi. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwa teori ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis. Ya. Salah satu pendekatannya di sini sudah jelas teori pilihan publik. Ya. Teori pilihan publik adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial politik. Ya, unsur penting dalam teori pilihan publik adalah yang harus diperhatikan yaitu supply demand, pertukaran, dan aspek kelembagaannya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah pertukaran. Apa yang dipertukarkan antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Masyarakat itu butuh apa dan pemerintahan itu butuh apa. Karena lagi-lagi dikatakan bahwa teori pilihan publik ini berpandangan bahwa setiap aktivitas manusia itu sudah tentu didasarkan atas kepentingan. Ya. Jadi meskipun sebenarnya kehadiran seseorang atau sekelompok atau suatu organisasi di tengah-tengah masyarakat dan mengatakan bahwa saya di sini tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, teori ini membantah pernyataan itu karena dia katakan bahwa segala aktivitasnya itu tentu didasari oleh kepentingan. Nah, kepentingan itulah kemudian yang mendorong aktivitas apakah itu pemerintahan ataukah itu pemimpin organisasi ataukah pemimpin lembaga lainnya untuk mendesain sebuah program. Nah, di sini kita mengharapkan
kebijakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Sehingga disitulah terjadi yang namanya pertukaran. Yang dipertukarkan adalah ya, kebijakan oleh pemerintah ditukar dengan dukungan dari masyarakat. Ya. Nah, salah satu contoh yang paling mendasar yang sering kita temukan setiap hari dan kita dengarkan beritanya adalah pada proses-proses pemilihan umum, apakah itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, gubernur sampai presiden, legislatif dari tingkat daerah kabupaten sampai ke level nasional. Ya. Setiap calon itu hadir untuk memberikan gagasan-gagasan, tawaran-tawaran, perencanaan-perencanaan kebijakan yang nantinya akan ditukar dengan suara dari masyarakat. Nah, suara masyarakat ini kemudian diserahkan kepada calon dan calon nanti itu akan menukarkan dengan kebijakan publiknya. Sehingga teori pilihan publik dapat digunakan untuk menganalisis ya perilaku masyarakat dalam memilih. Apa sih yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri? Betulkah masyarakat itu menghendaki adanya kebijakan yang rasional dari pemerintah atau wakil rakyat nantinya? Atau dia menghendaki sesuatu yang instan, yang secepatnya dapat mereka terima? Disitulah terjadi yang namanya money politik, pembelian suara. Karena pilihan publiknya ya seperti itu. Dia rela menukarkan dukungannya atau suaranya dengan materi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu maksud dari kajian teori ini. Kemudian berikutnya adalah dalam teori pilihan publik, pembuatan keputusan publik berdasarkan analisis kegiatan masyarakat di pasar. Pasar ini maksudnya adalah kegiatan masyarakat secara umum. Karena pendekatannya ekonomi, maka dia katakan pasar. Asumsi dasar dari pengambilan keputusan publik bahwa dalam pasar swasta orang digerakkan oleh kepentingan. Nah, itu kata kuncinya. Kepentinganlah yang menggerakkan seseorang. Makanya kalau ada ya harus kita analisis apa sih kepentingannya dulu. Meskipun dikatakan bahwa di sini saya tidak memiliki kepentingan apa-apa, tetapi dalam teori ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada aktivitas manusia yang tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi. Cuma di sini kita berharap bagaimana kemudian kepentingan pribadi itu kemudian diolah untuk mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan publik. Ya, terakhir di bawah itu dijelaskan bahwa asumsi ahli ekonomi politik memandang bahwa meskipun banyak orang yang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motif dominan dalam tindakan orang di pasar, baik mereka merupakan pengusaha, pekerja maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Itu adalah penekanan dari teori ini. Ya, muncullah banyak yang mengatasnamakan. Ya, ini demi kepentingan orang banyak, ini demi kepentingan orang lain. Tetapi sejatinya di dalam yang dominan itu adalah kepentingan orang itu secara pribadi. Ya. Sehingga dikatakan bahwa dasarnya kerjasama adalah saling menguntungkan. Tentu orang mau bekerja sama kalau
ada hasil yang dapat dia peroleh dari hasil kerjasama itu. Ya. Kalau hanya kerjasama sekedar untuk membantu, maka kerjasama itu akan bubar. Ya, karena di situ dia tidak melihat apa sih sebenarnya yang ingin dia peroleh dari hasil kerjasamanya. Ya. Apa sih yang dia peroleh dari hasil pertukaran itu? Ya. Apa sih yang mau ditukarkan? Ya. Oke, saya punya suara sekian. Berapa? Apa yang ditukarkan? Apakah itu program atau apa dan sebagainya? Teori ini kajiannya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat sesuatu fenomena sosial, apalagi kalau itu menyangkut ekonomi politik, maka fenomena itu dapat kita analisis dengan menggunakan teori ini. Ya. Kemudian yang berikut, James Buchanan, salah satu ahli teori pilihan publik. Ya, dia membagi analisis teori pilihan publik itu ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan katalaksi, yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Ya, ingat, ekonomi itu adalah kata kuncinya pertukaran. Ya, kamu punya uang 1.000, kamu tukarkan dengan apa? Ya, gula-gula misalnya dengan harga 1.000. Itu pendekatan katalaksi namanya. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat atau supply. Ya. Karena suppliernya pelaku politik itu adalah masyarakat. Siapa yang mendukung dia, siapa yang menyuplai dia suara? Ya masyarakat. Sehingga dia harus paham untuk memperoleh suara itu, apa yang saya harus tukarkan suara itu. Dalam apa? Dalam mensosialisasikan diri itu, memperkenalkan diri sebagai calon. Apa sih yang harus saya tawarkan supaya mereka bersimpati untuk memilih saya? Gitu loh. Ya, kalau pendekatannya adalah katalaksi. Kalau pendekatannya ekonomikus atau konsep manusia ekonomi, manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Nah, cenderung memaksimalkan dulu secara utuh pada dirinya. Apa yang saya peroleh? Ya, saya mencalonkan diri, apa yang saya mau capai. Betulkah itu hanya sebagai menjadi perwakilan rakyat di parlemen, atau ada kepentingannya secara individu untuk maju ke situ? Itu yang harus kita paham dulu. Ya. Karena aktivitas manusia itu adalah lebih awal memaksimalkan ya kepentingannya sendiri dulu, baru mengurus kepentingan orang lain. Kenapa demikian? Karena terjadi kelangkaan sumber daya. Kalau misalnya kita jadi contoh dari caleg, dari ratusan bahkan ribuan yang mencalonkan diri, tidak seberapa yang mau duduk. Nah, itu adalah kelangkaan sumber daya. Ya maunya sih kita semuanya jadi. Tapi kan aturannya menghendaki cuma sekian. Kalau di daerah kita misalnya di Sidrap cuma lebih 30 dengan caleg yang lebih ratusan. Maka ada beberapa yang tidak bisa masuk ke situ. Tapi mereka memiliki peluang yang sama untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Memperkenalkan diri sekaligus mencari, membangun dalam dirinya apa yang harus saya tukarkan kepada masyarakat supaya mendapatkan dukungan mereka. Apa yang harus saya tukarkan? Maka dibangunlah konsep program inilah, program itulah. Bahkan sampai ada yang masuk kepada penggunaan money politik atau politik uang. Nah, apakah kita menyalahkan pelaku politiknya? Tidak serta-merta kesalahan murni pada mereka. Tetapi kita juga
menyalahkan kepada si penerimanya itu. Meskipun dia mau memberikan, kalau yang mau diberi itu tidak mau menerima, ya nggak bisa juga dong. Nah, dalam teori pilihan publik ya analisisnya seperti itu. Kata kuncinya adalah pertukaran. Supplier itu dapat apa dan yang disuplai itu dapat apa. Supplier memberikan apa dan yang disuplai itu memberikan apa. Ya. Saya dukung kamu. Apa yang saya dapat setelah mendukung kamu? Dan apa yang kamu dapat kalau saya dukung? Nah, kira-kira begitu sederhananya. Nah, dalam menganalisis dengan menggunakan teori pilihan publik itu, di sini dikatakan bahwa ada dari segi motif pembuat kebijakan. Ya, motif dari pembuat kebijakan yang diberi singkatan yaitu REM. Ya, rasional, egois, maximization. Ya, rasional, ya rasional. Manusia itu adalah insan atau makhluk yang cenderung memberikan penjelasan, cenderung untuk memberi penjelasan yang meyakinkan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ya. Tapi ingat, manusia juga itu adalah egois. Ya. Ingin memaksimalkan secara utilitas apa yang ingin dia peroleh. Ya. Kalau saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, misalnya saya berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Meskipun dalam hitung-hitungan dikatakan bahwa kalaupun cuma 2.000 suara yang didapat itu sudah bisa duduk. Tetapi sifat egoisnya itu kemudian mengatakan bahwa tidak, saya harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Maksimisasi, karena orientasinya adalah ingin mencapai apa yang menjadi kepentingannya secara individu. Nah, ketika kepentingan individu itu mampu dicapai, maka disitulah akan terjadi pertukaran. Oke, yang berikut adalah dari segi model kompetisi pilihan publik yang disingkat dengan istilah SCSP, struktur, konduk, dan performance. Ya. Jadi struktur itu dikatakan bahwa di dalam masyarakat itu terdapat struktur yang memiliki perilaku yang memiliki pengaruh positif ya, pada perilaku pimpinan. Ya. Apakah itu perusahaan swasta ya, yang nanti pada gilirannya memberikan manfaat ya, memberikan manfaat pada meningkatnya kinerja pemerintahan. Kalau kita kaji dari segi ilmu pemerintahan. Jadi struktur yang ada di dalam masyarakat itu sebenarnya ketika terkelola dengan baik, itu bisa memberikan pengaruh positif untuk terciptanya kinerja perusahaan kinerja pemerintahan yang baik. Kenapa? Pertukarannya itu jelas. Sehingga teori ini sebenarnya adalah hakikatnya adalah penerapan dari paradigma SCSP itu, struktur, konduk, dan performance. Ya. Jika struktur persaingan yang tepat tercipta, maka perilaku politisi dan pejabat akan diarahkan kepada kepentingan publik. Nah, sehingga jika dirancang dengan baik, tangan yang tidak terlihat bisa berjalan jauh untuk mengubah sifat buruk pribadi menjadi kebijakan publik. Ya, itu yang diharapkan.
Sehingga pilihan publik itu dikatakan bahwa tangan yang tidak terlihat, ya, tetapi itu bisa mengarahkan sifat buruk yang tadi itu yang disingkat dengan istilah REM, rasional, egois, dan maximization. Ya. SCP ini kemudian ya karena struktur itu terbangun sehingga sifat buruk itu bisa mengarah kepada kebijakan publik yang baik. Ya. Terus yang terakhir adalah pada dimensi kinerja. Dimensi kinerja. Teori pilihan publik kurang memiliki eksposisi yang jelas tentang dimensi kinerja organisasi di sektor publik. Ya. Yang kedua, teori pilihan publik juga belum ada banyak analisis tentang pengaruh teoritis dari berbagai jenis persaingan pada berbagai aspek kinerja. Ya. Jadi ketika kita ingin melihat kinerja dengan menggunakan teori pilihan publik, rasa-rasanya belum tepat. Ya. Rasa-rasanya belum tepat. Karena kenapa? Memang teori ini diarahkan untuk melihat pada titik pilihan itu terjadi. Karena politik itu dipandang sebagai alat pertukaran dari segi kacamata ekonomi politik. Ya. Makanya itu dalam mengkaji aktivitas sehari-hari masyarakat, ya khususnya kalau kita mau mengkaji tentang pilkada, seperti apa sih masyarakat kita itu memilih, maka teori ini salah satunya tepat untuk digunakan menganalisis. Ya. Masyarakat itu menginginkan calon yang seperti apa. Ya. Dan calon itu apakah dia paham keinginannya masyarakat dan apakah sesuai antara program yang ditawarkan oleh calon dengan apa yang menjadi keinginannya masyarakat atau publik. Nah, kira-kira kesimpulannya teori ini seperti itu. Bagaimana pertukaran itu bisa terjadi antara suplai dari masyarakat atau publik dan kebijakan dari pemerintah untuk publik. Nah, ketika itu bisa ya berjalan secara seimbang, maka kebijakan publik itu bisa dipandang sedikit lebih baik. Sehingga ya kata kuncinya dikatakan bahwa setiap kebijakan itu memerlukan dukungan publik yang maksimal. Karena percuma kebijakan itu dibuat ketika kebijakan itu juga tidak didukung oleh publik. Demikian kajian kita tentang teori pilihan publik ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita pahami ya, dan dapat kita gunakan dalam menganalisis setiap fenomena ekonomi politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekian, saya akhiri. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.